Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan jamaah Majelis Taklim Online yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas yang dimotori oleh MPI bersama dengan Majelis Tabligh pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, inayah, taufik, dan mendapatkan kesehatan. Semuanya terbebas dari wabah virus corona. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Peserta kajian online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita mulai, mari terlebih dahulu kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa istighfar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang berbahagia, pada malam hari ini kajian online kita akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Amrullah Sijuto Aji. Beliau ini Ketua Majelis Tabligh PDM Banyumas, dan juga beliau ini Direktur Muallimin Muhammadiyah Purwokerto, yang tidak asing lagi. Dan di samping beliau adalah Ustadz, dan juga beliau ini adalah saudagar Muslim, yang mudah-mudahan akan menyamai dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Amin. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan satu tema, ikhtiar dan tawakal. Apa ya Ustadz? Saya lupa. Yang benar dalam mencapai cita-cita. Dalam mencapai cita-cita. Ikhtiar dan tawakal yang benar dalam mencapai cita-cita. Ya. Baik, karena ini sudah melebihi dari jadwal, sudah jam 20:03, maka langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Amrullah untuk menyampaikan materi 30 menit, dan selebihnya nanti tanya jawab. Dipersilakan Ustadz Amrullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak atau teman-teman yang kami hormati, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis online, walaupun ngaji di rumah sendiri-sendiri, tetapi mudah-mudahan kita tetap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal yang benar di dalam mencapai cita-cita. Teman-teman yang kami hormati, sukses adalah cita-cita semua orang. Baik itu orang yang beriman atau yang tidak beriman, semuanya menginginkan kesuksesan. Orang yang dagang kepengen sukses, artinya dagangannya laku. Dan ketika laku itu pun kepengen untung. Enggak ada yang dagang itu pengen rugi, enggak ada. Itu sukses. Nah, sukses bagi kita adalah sebuah kemenangan, sebuah keberuntungan. Atau sukses adalah ketika seseorang, jadi definisi sukses,
Itu sukses itu berarti ketika seseorang berhasil memperoleh apa yang dia cita-citakan dan bisa menghindari apa yang dia takutkan. Misalnya ketika seorang pedagang kepengen untung yang banyak, cita-citanya begitu, maka dia sukses. Kalau misalnya seorang pedagang tidak kepingin rugi, maka berarti dia sukses. Ada anak yang cita-citanya kepengen jadi dokter, ketika sudah besar jadi dokter, maka dia sukses. Seperti itu. Karena dia berhasil memperoleh apa yang dia cita-citakan. Nah, kemudian bagaimana ketika seorang mukmin? Kesuksesan seorang mukmin adalah ketika dia memperoleh cita-cita yang paling tinggi, yaitu masuk surga. Jadi ketika seorang mukmin sukses, sukses yang hakiki berarti ketika dia sudah masuk surga. Dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa melihat nikmat yang paling tinggi, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang ditakutkan oleh seorang muslim adalah ketika dia terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kesuksesan yang hakiki adalah ketika dia masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, seseorang yang masuk surga, ada yang langsung masuk surga, ada juga yang mampir dulu ke neraka. Nah, orang yang sukses berarti dia langsung masuk surga, tidak mampir dulu ke neraka. Itu sukses. Kemudian, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, teman-teman yang kami hormati, untuk memperoleh cita-cita baik cita-cita yang baik ya, atau cita-cita yang di dalam dunia maupun di akhirat, maka kita itu harus memahami dengan benar tentang hukum-hukum mengambil sebab. Ketika kita kepingin memperoleh kesuksesan, pasti ada usaha. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dengan benar tentang hukum-hukum mengambil sebab, atau yang sering kita dengar dengan istilah ikhtiar atau usaha. Jadi kita faham, bisa memahami dengan benar tentang masalah mengambil sebab atau usaha, atau yang sering kita dengar dengan ikhtiar. Usaha ini bisa dikatakan dengan mengambil sebab atau meraih sesuatu. Meraih sesuatu apa yang dia cita-citakan. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. 3 hal yang berkaitan dengan seorang muslim ketika dia mengambil sebab yang berkaitan dengan tauhid atau yang berkaitan dengan keimanan seorang. Yang pertama, seseorang yang mengambil sebab atau ikhtiar, maka dia harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah ketika dia mengambil sebab atau ikhtiar yang diambil atau sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i atau qadari. Jadi ketika dia mengambil sebab, maka sebab tersebut itu terbukti secara syar'i maupun qadari. Contohnya misalnya, mengambil sebab secara maksudnya adalah di dalam Al-Quran dan hadis memang ditunjukkan bahwasanya mengambil sebab atau ikhtiar tersebut adalah memang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Jadi itu namanya mengambil sebab sesuai dengan syar'i. Berarti memang Al-Quran dan hadis ada. Di dalam Al-Quran dan hadis itu memang ada keterangannya. Contoh misalnya, seseorang yang kepengin dimudahkan rizki, maka bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini namanya ikhtiar yang sesuai dengan syar'i. Contoh lagi misalnya, kita kepengin rezekinya dilancarkan, maka perbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk istighfar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan harta dan memberikan keturunan.
ini ikhtiar yang syar'i karena memang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Contoh lagi misalnya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam hadis. Misalnya seseorang yang kepingin sehat, maka dipersilahkan untuk mengkonsumsi yang namanya habbatus sauda. Karena kata Nabi, inna fi habbatis sauda dawa likulli da. Karena sesungguhnya di dalam habbatus sauda ada seluruh obat. Ada obat dari seluruh macam penyakit kecuali kematian. Gitu. Ini berarti menunjukkan bahwasanya berobat dengan habbatus sauda supaya mencapai kesembuhan, kepingin sembuh, maka itu adalah ada dalilnya terbukti secara syar'i. Ini mengambil sebab yang benar. Kemudian yang kedua, usaha atau sebab yang kedua adalah sesuai dengan qadari. Qadari adalah sesuatu usaha, ikhtiar yang menurut pengalaman atau penelitian ilmiah menyatakan bahwasanya sesuatu tersebut adalah merupakan sebab yang menyebabkan sesuatu atau menyebabkan sesuatu atau tidak menyebabkan sesuatu. Jadi dia mengambil sebab secara yang menurut pengalaman itu bisa menyebabkan sesuatu. Contoh misalnya seseorang yang lapar ketika kepengen kenyang maka dia harus makan. Seseorang yang lapar, kepengen kenyang, maka dia harus makan. Maka dia mengambil sebab. Karena menurut pengalaman, bahwasanya seorang yang lapar, maka terapinya adalah makan. Tidak mungkin kemudian dia ketika lapar, kemudian dia cuma berdoa saja. Ya Allah, saya lapar, mohon saya dikenyangkan. Tapi dikasih makan, dia nggak mau. Dikasih makan, dia mau. Kemudian yang berikutnya, contohnya memakai jaket. Ketika ketika memakai jaket, ketika dia naik motor supaya tidak masuk angin, itu maka itu adalah ikhtiar berdasarkan pengalaman. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya supaya tidak terpapar secara tidak terpapar COVID-19, maka dia melakukan social distance. Maka yang seperti ini namanya usaha yang sesuai dengan qadari atau ilmiah. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menguatkan antibodi supaya tidak mudah sakit, misalnya dengan banyak olahraga dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah namanya usaha yang qadari. Kemudian berikutnya supaya sebab qadari itu ada yang halal dan ada yang haram. Jadi ketika seseorang itu mengambil sebab, itu ada yang halal, ada juga yang haram. Contoh yang halal misalnya. Dia berdagang dengan jujur supaya mendapatkan rezeki yang berkah. Maka yang seperti ini adalah termasuk sesuatu yang dihalalkan. Kemudian yang diharamkan misalnya, dia kepengen mendapatkan harta dengan mudah dengan cara korupsi, dengan cara mencuri. Maka yang seperti ini dia adalah sudah berusaha. Ya, tetapi usahanya adalah sesuatu yang diharamkan. Ini yang pertama ya. Jadi mengambil sebab atau ikhtiar sesuai dengan qadari maupun syar'i. Kemudian yang kedua yang harus diketahui bahwasanya ketika dia mengambil sebab baik itu secara syar'i maupun qadari, maka hatinya tetap bergantung kepada Allah. Jadi hatinya tetap bergantung kepada Allah bukan kepada sebab. Jadi hatinya ya, tetap bergantung kepada Allah, bukan kepada sebab. Maksudnya ketika dia berikhtiar, dia mengambil sebab atau berusaha, hatinya senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berpengaruhnya sebab. Jadi dia tetap, walaupun dia sudah mengambil sebab, tetapi hatinya bersandar kepada Allah dan memohon kepada Allah Ta'ala supaya berpengaruhnya sebab. Dan hatinya tidak condong kepada sebab tersebut. Jadi, hatinya tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada sebab. Yang seperti ini tawakal. Jadi, kalau seseorang yang condong kepada sebab, kalau misalnya ada seseorang yang condong kepada sebab, hatinya justru merasa tenang kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang imannya lemah, yang seperti ini. Tauhidnya lemah. Contohnya misalnya,
Seseorang yang merasa pasti berhasil, dia pasti berhasil ketika sudah merencanakan sesuatu, sudah planning, sudah memperhitungkan segala sesuatu. Dia merasa pasti berhasil, maka dia telah bersandar kepada sebab. Jadi dia merasa pasti berhasil karena dia sudah merencanakan, sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Kemudian dia merasa pasti berhasil. Dia tidak menyandarkan keberhasilan kepada Allah, maka sebetulnya dia telah bersandar kepada sebab. Yang seperti ini berarti dia tidak memenuhi kriteria yang kedua. Jadi hatinya tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada sebab. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, seseorang yang merasa kecewa berat. Seseorang yang merasa kecewa berat atas sebuah kegagalan. Misalnya dia sudah membuat program, kemudian gagal. Misalnya sudah membuat program Ramadan, misalnya kemudian tiba-tiba ada COVID sehingga tidak mungkin berjalan karena ada ultimatum dari pemerintah misalnya. Dia merasa kecewa berat. Padahal sudah ada perencanaan, sudah memperhitungkan segala sesuatu, maka ini merupakan indikator bahwasanya dia bersandar kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia merasa kecewa berat atas sebuah kegagalan, padahal perencanaan sudah bagus, planningnya sudah bagus, activity-nya sudah bagus, bahkan sudah diorganising sudah bagus, tetapi ternyata gagal. Maka yang seperti itu, kalau dia kecewa berat, maka ini indikator bahwasanya dia bersandar kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang model seperti ini, dia sudah mengambil sebab, baik itu syar'i maupun qadari, tetapi hatinya bersandar kepada sebab, maka yang seperti ini terjatuh kepada syirik khafi, kepada syirkul khafi, atau kepada menyekutukan Allah kepada sebab. Yang seperti ini adalah termasuk terjatuh kepada syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kriteria yang ketiga, tetap memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebab. Jadi dia harus yakin bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebab, sebabnya itu ampuh sekali. Namun berpengaruh atau tidaknya, jadi walaupun sebab itu adalah hebat sekali, namun berpengaruh atau tidaknya bergantung pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya kita sakit, kemudian kita membeli obat yang bagus, datang kepada dokter yang paling bagus, gitu ya. Kemudian dia dia menganggap bahwasanya obat itu adalah sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau seandainya dia lupa kepada Allah, maka yang seperti ini tidak memenuhi kriteria. Tetapi dia harus memiliki keyakinan bahwasanya betapapun hebatnya keampuhan sebab, namun berpengaruh atau tidaknya bergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikembalikan kepada takdir. Contoh misalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau itu dibakar oleh Raja Namrud. Bahkan sampai apinya itu sudah besarnya luar biasa. Artinya setiap orang itu diminta untuk membawa kayu bakar. Itu sampai Nabi Ibrahim saja itu ketika dilempar itu prajuritnya Raja Namrud itu enggak berani lempar, tapi harus pakai ketapel, sehingga pakai ketapel jauh dari tempat yang jauh karena saking panasnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwasanya Nabi Ibrahim tidak terbakar. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini walaupun secara qadari, secara ilmiah itu seharusnya Nabi Ibrahim terbakar, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, terkait dengan ketiga hal tersebut nanti beberapa menit lagi kita tanya jawab. Terkait dengan ketiga hal tersebut dalam ikhtiar dan tawakal bisa dirinci dengan kebenaran tauhid seseorang. Yang pertama, seseorang yang sesuai dengan ketiga hal tersebut di atas merupakan kebenaran tauhidnya. Jadi kalau dia misalnya mengambil sebab, baik itu sebab yang syar'i maupun yang qadari. Misalnya yang syar'i tadi mengambil sebab orang yang sakit minum habbatus sauda.
Orang yang sakit minum madu, orang yang sakit banyak sedekah, orang yang sakit minum zam-zam misalnya. Orang yang sakit baca Quran supaya diberikan kesembuhan dengan metode ruqyah misalnya. Atau misalnya dengan cara usaha yang sesuai dengan qadari, sakit minum obat. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwasanya dia tetap menyandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada obat. Tetapi obat itu hanya sebatas sebagai sarana yang seperti ini. Kemudian dia berkeyakinan bahwasanya betapapun hebatnya obat, tetapi efektif atau tidaknya itu adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketiga hal ini sudah sesuai, maka yang seperti ini adalah merupakan kebenaran tauhidnya seseorang. Kemudian yang kedua, jika dia mengambil sebab yang haram. Jadi kalau dia mengambil sebab yang haram. Jadi dia mengambil sebab yang haram. Tetapi memenuhi nomor 2 dan nomor 3. Maka dia terjatuh kepada maksiat. Misalnya ada orang yang sakit liver misalnya. Dia minum air kencingnya sendiri misalnya. Padahal air kencing adalah najis. Maka berobat dengan sesuatu yang najis, maka haram. Maka kemudian tetapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atau yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Hanya nomor 1 saja yang dia berobat dengan sesuatu yang najis. Maka dia telah berbuat maksiat. Dia tidak berbuat syirik tidak, tetapi dia hanya berbuat maksiat. Jadi kalau dia berusaha gitu ya, tetapi dengan sesuatu yang haram. Misalnya dia mencuri, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bertawakal kepada Allah, tetapi tetap saja dia telah terjatuh kepada maksiat. Kemudian yang ketiga, seseorang yang dia mengambil sebab secara qadari tapi tidak memenuhi hal yang kedua, maka dia terjatuh kepada syirkul khafi. Jadi dia mengambil sebab secara syar'i maupun qadari. Dia merencanakan sesuatu gitu ya. Sudah di planning dengan bagus, memperhitungkan segala sesuatu, tetapi dia tidak memenuhi hal yang kedua. Jadi hatinya bersandar kepada sebab, maka dia terjatuh kepada syirkul khafi, syirik khafi atau syirik yang samar. Karena tawakal kepada sebab ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Misalnya kita sering mendengarkan misalnya, oh ini berkat obat ini maka saya sembuh. Dia menyandarkan kesembuhan kepada obat, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjatuh kepada syirik khafi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, jika tidak memenuhi ketiga hal tersebut, jadi jika tidak memenuhi ketiga hal tersebut, jadi nomor 1 juga tidak memenuhi, dia berobat dengan yang haram. Kemudian yang kedua dia menyandarkan kepada sebab tersebut. Kemudian dia meyakini bahwasanya sebab tersebut itu bisa berpengaruh dengan sendirinya, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Contoh misalnya, ada anak yang sakit misalnya. Ketika anak itu sakit, maka dia mengambil benang kemudian dikalungkan atau dibuat sebagai gelang. Kemudian ketika ditanya, buat apa itu gelangnya atau kalungnya? Oh, ini supaya supaya panasnya turun, supaya sakitnya sembuh. Itu tidak sesuai dengan syar'i dan tidak sesuai dengan qadari, tidak ilmiah dan tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, dia bertawakal kepada benang tersebut. Kemudian yang ketiga, dia sangat yakin dengan benang tersebut, anaknya akan sembuh. Maka yang seperti ini berarti tidak memenuhi ketiga hal tersebut ya. Maka dia bisa terjatuh kepada syirik besar. Berbeda karena dia meyakini bahwasanya selain Allah bisa mengatur urusan kita semua. Dan ini banyak yang terjadi pada orang tua zaman dulu. Atau sekarang misalnya, zaman sekarang juga bisa. Misalnya ada orang yang mau bangun rumah. Kemudian di atas rumahnya ada pisang. Ada pisang misalnya. Ketika ditanya kenapa dikasih pisang? Oh, supaya rumah ini terhindar dari mara bahaya. Maka ketika dia mengambil sebab, maka kemudian tidak sesuai dengan syar'i maupun tidak sesuai dengan qadari. Kenapa tidak sesuai dengan syar'i? Karena tidak ada dalilnya. Kemudian tidak sesuai dengan qadari karena tidak secara pengalaman, nggak ada hubungannya antara pisang dengan
madharat atau bahaya yang ada pada rumah tersebut. Maka yang seperti ini, kalau dia meyakini bahwasanya pisang itu bisa menangkal mara bahaya, maka berarti dia meyakini bahwasanya pisang itu sudah mengatur urusan dia, maka bisa terjatuh kepada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini atau yang masalah yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Waktu saya kembalikan kepada pembawa atau moderator acara. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ustadz Abnullah yang telah menyampaikan materi dengan tema ikhtiar dan tawakal yang benar dalam meraih cita-cita. Ada waktu 30 menit ke depan sampai pukul 21.00. Dari pemaparan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Abnullah, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan terkait dengan materi, jangan jauh-jauh dari materi yang disampaikan. Ini sebelumnya, ini malam ini banyak angkatan muda sudah ikut bergabung ini. Teman-teman ini dari juga Lazismu, ini semuanya dikerahkan untuk bisa mengikuti ini. Terima kasih Pak Jiman, Mas Abad, Iratul Aziz, ini sudah semuanya ikut bergabung. Dan juga ini Ketua KPU hadir ini Mas Imam Arif, Masya Allah. Ya. Selamat bergabung Mas Imam Arif. Dan juga jauh wilayah barat itu Pak Haji Ihnaton juga kelihatan malam hari ini. Terima kasih Pak Ihnaton. Di Barang ya. Barang, ya. Nah, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Yang disampaikan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Taryono, Jatilawang. Asal, ya, nama dan asal, alamat. Pak Taryono, Jatilawang, Tinggarjaya, Jatilawang. Ah, ini guru saya, Masya Allah, Pak Taryono. Jangan begitu. Ya. Ini guru SD saya, Masya Allah. Sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Begini, mau tanya. Terkait dengan materi yang disampaikan Pak Amrullah tadi. Assalamualaikum Pak Amrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi setelah telah diuraikan yang terakhir, kami biasanya, misalnya kita punya penyakit sakit kepala. Kemudian, terus kebiasaan saya, misalnya kebiasaan saya itu Paramek misalnya. Nah, otomatis kalau saya sakit kepala langsung tertuju kepada Paramek. Apakah ini termasuk juga bagian daripada kesyirikan? Satu. Yang kedua, kita kadang-kadang tidak menyadari itu saya melakukan syirik atau tidak ya. Nah, mohon pencerahannya atau doa yang bisa menghindarkan saya dari kesyirikan. Itu yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung aja dijawab Ustaz Abru. Ya, langsung ya. Ya, langsung aja. Ya. Terima kasih Pak Waryono di Jatilawang. Yang pertama adalah tentang penyakit sakit kepala. Misalnya ada seorang yang dia sakit kepala, kemudian teringat Paramek. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, maka dia harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama dia mengambil sebab. Sebabnya satu, syar'i. Syar'i itu berarti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Atau yang kedua ini atau sesuai dengan qadari pengalaman. Kalau misalnya tadi Paramek ya menyebutkan merek nggak masalah. Itu memang pengalaman panjenengan bisa menyembuhkan sakit kepala, maka tidak masalah. Tetapi harus memenuhi yang kedua. Yang kedua adalah panjenengan harus menyandarkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala
bukan kepada paramek. Jadi menyandarkan kesembuhan adalah kepada Allah, bukan kepada paramek. Paramek itu hanya sebatas sebab, mengambil sebab saja. Tetapi kesembuhan adalah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan harus berkeyakinan bahwasanya efektif atau tidaknya adalah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau sudah memenuhi ketiga hal ini, maka insya Allah tauhid kita sudah benar. Tauhid kita sudah benar. Kalau misalnya ada orang yang yakin dengan paramek, kemudian lupa bahwasanya yang menyembuhkan penyakit sakit kepalanya adalah Allah, kemudian yakin yang menyembuhkan paramek, itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Bisa jadi syirik besar maupun syirik kecil, gitu ya. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya paramek yang menyembuhkan bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini meluruskan akidah kita. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah tidak menyadari itu syirik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengingatkan bahaya syirik. Gitu. Mengingatkan bahaya syirik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ini menunjukkan bahwasanya syirik itu sangat berbahaya. Bagaimana supaya kita itu bisa terhindar dari syirik? Maka kita harus mengetahui tauhid itu seperti apa, syirik itu seperti apa. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kita mengetahui syirik itu bukan kita mau terjerumus ke dalam kesyirikan, bukan. Tapi supaya kita terhindar dari syirik besar maupun syirik kecil. Kita harus tahu. Contoh misalnya, kita ketika lagi perjalanan, misalnya naik mobil gitu ya, atau naik motor, tiba-tiba nabrak kucing, jeder gitu. Nah, ketika nabrak kucing, kucingnya mati. Nah, kemudian kira-kira perasaannya seperti apa? Perasaannya. Jadi, ini bahaya. Ini sial ini. Kucing ini membawa sial. Kalau di dalam hati kita ada perasaan bahwasanya mobil itu sial, kemudian motor itu sial, maka yang seperti ini dia telah terjatuh kepada yang namanya tatayyur, merasa sial. Maka kemudian dia harus berdoa, la khaira illa tayruka. Kemudian la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Tidak ada kesialan kecuali darimu ya Allah, tidak ada kebaikan kecualimu darimu ya Allah, dan tidak ada sesembahan kecualimu ya Allah. Atau kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita satu doa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Itu doanya seperti itu, Pak. Jadi wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah ini memang kita harus hati-hati dari masalah syirik besar maupun syirik kecil. Kalau syirik besar mungkin kita paham, tapi kalau syirik kecil kita banyak kadang-kadang melakukan yang kita tidak menyadari. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa jawab. Selanjutnya dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebutkan nama dan alamat. Oh iya, ini dari Lumbir, Pak. Wah, Lumbir, nggih, Masya Allah, nggih. Iya. Ini biasa Ustaz Tikun di kami. Nggih, Ibu Sintan. Gusti Rahayu. Masa, nggih, Bu Rahayu, monggo, nggih. Sehat. Berkaitan dengan tadi ikhtiar, kami ingin menanyakan, sekarang kan banyak orang yang berusaha mencari kesembuhan melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz Alullah, saya kira udah jelas pertanyaannya, monggo dijawab. Ya. Bagaimana berobat dengan sesuatu yang pemakai kalung atau gelang. Jadi kalung atau gelang. Jadi yang pertama ya, kita kembalikan kepada yang tadi, konsep yang tadi, bahwasanya mengambil sebab ada tiga. Satu syar'i, yang kedua qadari.
syar'i itu berarti tidak ada dalilnya di Quran maupun di dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah ada pengalaman kesembuhan atau tidak. Nah, kemudian masalah kalung ini memang sesuatu yang riskan. Ya. Sesuatu yang riskan. Kenapa begitu? Karena misalnya dalam hadis, Rasulullah melihat seseorang laki-laki yang di tangannya terdapat kalung. Terdapat gelang yang terbuat dari kuningan. Jadi ada seorang sahabat yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kemudian sahabat itu mengatakan, "Minal wahinah." Ini adalah penangkal sakit. Jadi gelang yang dari kuningan itu adalah penangkal sakit. Rasulullah tidak bertanya, apa iya ada hubungannya? Tidak, Rasulullah tidak bertanya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Amma innaha la taziduka illa wahnan." Jadi kata Nabi, lepaskan dia, karena dia hanya akan menambah kelemahan. Jadi gelang itu yang terbuat dari kuningan itu hanya akan menambah apa? Kelemahan. Maka kata Nabi, imbidha. Jadi imbidha angka, coba jauhkan dari kamu. Jadi jauhkan dari kamu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau seandainya kamu mati sementara kamu masih memakai gelang tersebut, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu kalau pakai gelang. Ini riskannya di situ. Riskannya di situ karena Nabi pernah melarang seseorang yang dia itu memakai gelang dalam rangka untuk menangkal penyakit. Jadi untuk menangkal penyakit. Jadi ini riskannya di situ. Oleh karena itu kalau saya menyarankan kalau kita punya sakit begitu ya, kita punya sakit maka mencari obat yang syar'i maupun qadari tapi tidak menabrak, tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau dalam Quran maupun hadis sehingga kita dikhawatirkan tak terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun kadang-kadang kalung itu atau gelang itu bisa diilmiahkan ya, bisa diilmiahkan. Ini karena punya infir misalnya, bisa bisa melancarkan meridian misalnya. Tetapi itu dikhawatirkan akan akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Misalnya lagi, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala tammallahu lahu, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Sesuatu yang digantung itu bisa disebut dengan tamimah. Yang dikalungkan, yang sebagai gelang itu dikhawatirkan sebagai tamimah. Ini sarannya begitu. Walaupun ada yang beranggapan ya boleh-boleh saja asal ilmiah ya. Bisa dibuktikan secara ilmiah, ada penelitiannya, ada pengalamannya. Tapi itu dikhawatirkan terjatuh kepada syirik kecil. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, enggak Pak. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Aminullah. Ini sebelum yang lain mau bertanya, ini ada pertanyaan yang lewat chat. Ini yang pertama dari Pak Sohirun. Tanya Us, golongan yang masuk surga tanpa hisab, mohon penjelasan dan dalilnya. Kemudian yang kedua ini nggak ada namanya nih, ya Vivo saja 1817 nih. Bismillah, afwan Ustaz, sinyalnya susah sebab yang qadari penjelasannya bagaimana, tolong diulas lagi. Oh ini dari Pak Jatmiko, maaf, Jatilawang. Pak Jatmiko Jatilawang, maaf. Ini Ustaz Abdullah kalau berkenan monggo untuk dijelaskan kembali yang tentang qadari. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Tarjoko. Ini Taryoko ini ya. Tanya Ustadz, kalau dulu kita pernah melakukan perbuatan karena mengikuti tradisi, tetapi sekarang baru tahu kalau hal tersebut syirik, tetapi bagaimana cara untuk minta ampun atau bertobatnya? Wah, ini sepertinya Nguyai Segara ini. Yang bertanya Ustadz Ibnu Salimi ini. Tanya Ustadz, sekarang ini kan banyak ya dijual gelang atau kalung yang terbuat dari magnet atau zat
tertentu yang katanya bisa menyehatkan atau mencegah sakit-sakit tertentu. Boleh enggak kita memakainya? Juga minum urin onta yang katanya yang bermanfaat untuk kesehatan. Demikian Ustaz Amnullah, monggo untuk bisa dijawab atau diberikan penjelasan. Monggo. Ya, ini yang pertama Pak Sohirun ya. Pak Sohirun ini dalilnya agak panjang ya. Disebutkan bahwasanya saya ringkas saja bahwasanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ada 70.000 orang. Ada 70.000 orang. Kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Hum alladzina la yastarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah. Kenapa orang yang tidak minta diruqyah? Karena kalau ada orang yang minta diruqyah, berarti sebetulnya dia bertawakal kepada orang yang meruqyah. Ulangi. Kenapa orang yang minta diruqyah tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Karena dia bertawakal kepada orang yang meruqyah. Bukan bertawakal kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada orang yang meruqyah. Yang seperti ini kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian yang kedua adalah alladzina la yaktawun. Orang yang tidak pernah minta dikai. Kai itu adalah pengobatan dengan sundutan api panas. Jadi kalau dia sakit panas, sakit parah ya, disundut dengan besi panas. Yang seperti dia tidak pernah. Kemudian wala yatatayyarun. Orang itu tidak pernah tatayyur. Artinya dia tatayyur itu merasa sial, ya. Punya rumah menghadap tusuk sate feng shui-nya enggak jelas, sial, ya. Kemudian rumahnya nomor 3 ini tatayyur. Dia menjauhkan diri dari segala, bisa membersihkan hatinya dari segala macam tatayyur seperti itu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang terakhir adalah orang yang kepada Allah senantiasa bertawakal. Ini tawakalnya luar biasa. Makanya orang-orang yang tawakalnya luar biasa, bersih, bersandar kepada Allah, maka punya kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian ada satu kisah ini dari hadis ini. Jadi ada orang yang bernama Ukashah. Ukashah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ana minhum." Wahai Rasulullah, doakan saya termasuk di antara mereka. Kemudian kata Nabi, "Anta minhum," kamu termasuk di antara mereka. Seperti itu. Ini tentang hadis yang ditanyakan oleh Pak Sohirun, yaitu hadis yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, yang saya ringkas gitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang qadari, ini diulangi lagi, bahwasanya seseorang yang mengambil sebab ikhtiar maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengambil sebab secara syar'i maupun qadari. Qadari itu berarti mengambil sebab yang ilmiah, berdasarkan ilmiah, berdasarkan pengalaman, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kalau lapar maka makan. Kalau misalnya sakit, minum jamu, minum herbal. Itu namanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, seperti itu. Yang tidak ilmiah, misalnya dia sakit pakai kalung yang terbuat dari benang. Yang seperti ini adalah termasuk tidak ilmiah. Kalau tidak ilmiah, maka tidak boleh, gitu ya. Itu seperti itu. Sebagaimana tadi, kalau misalnya dia beli kalung infir, ya, sebagaimana tadi ditanyakan oleh Pak Ibnu Salimi, maka kalau tidak sesuai dengan ilmiah, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau masih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka ini ya, ada yang mengatakan diperbolehkan. Tapi hati-hati, dikhawatirkan dia bersandar kepada gelang atau kalung tersebut, walaupun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang berikutnya tentang tradisi. Kalau misalnya dia tradisi, misalnya membangun rumah, ada benderanya, ada pisangnya, kemudian karena itu tradisi, maka bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya, maka dia harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, dia harus menyesal, meninggalkan. Setelah menyesal, meninggalkan, berjanji tidak akan ulangi lagi. Itu. Kemudian yang kedua, bersegera. Yang terakhir, bersegera. Jadi dia menyesal, meninggalkan, berjanji tidak akan ulangi lagi, dan bersegera. Itu taubat itu harus bersegera, tidak kemudian nanti dulu lah.
Kalau sudah pensiun tobatnya enggak, gitu ya. Itu ada segera. Kemudian itu tobatnya begitu. Jadi dia harus ada rasa menyesal. Gitu. Kalau nggak ada menyesal maka bukan tobat. Kemudian bagaimana dengan urin onta? Ini terakhir ini yang saya rekap tadi. Urin onta. Urin onta itu memang pernah ada sahabat yang dia itu orang Badui masuk ke Madinah. Badui itu orang desa ya, orang pinggiran masuk ke Madinah. Madinah itu sudah ya tradisinya sudah kota lah ya. Nah begitu masuk Madinah itu perutnya ada masalah, gitu ya. Ada masalah, bisa diginjal, bisa di macam-macam. Maka kemudian Nabi merekomendasi minum air susu onta dicampur dengan air kencing onta. Ini bisa menyembuhkan penyakit perut ya, bisa jadi perut apa gitu ya. Saya Allah alam bisawab itu karena di redaksinya begitu sebagaimana dicantumkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tibbun Nabawi. Nah, maka kemudian orang ini kemudian minum air onta, air seni atau air kencing onta ditambah dengan susu. Nah, kemudian dia sembuh. Gitu ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya air kencing onta tidak najis. Karena Nabi merekomendasi sesuatu, maka pasti tidak najis. Gitu ya. Oleh karena itu kemudian karena Nabi merekomendasi air kencing onta tidak najis, maka madhab Hambali mengatakan bahwasanya air kencing yang halal dimakan itu tidak najis. Contoh misalnya air kencing onta tidak najis, air kencing sapi tidak najis, air kencing kambing tidak najis. Kenapa? Karena kias dari air kencing onta tadi. Makanya ketika ada peternak gitu ya, bertanya kepada saya misalnya air kencing kambing itu kan dijual, halal enggak? Maka saya sampaikan halal. Kenapa? Karena air kencing kambing tidak najis. Di kampung saya yang namanya air kencing kambing itu laku dijual gitu untuk pupuk seperti itu, dan itu tidak najis. Nah, berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i najis, kenapa? Menjijikan seperti itu. Dan menjijikan itu kan relatif seperti itu. Ini masalah air urin onta. Sehingga kemudian kalau misalnya ada orang yang udim bengkak di perutnya, maka cukup dengan impor beli susu onta, kemudian air kencingnya ke Banjarnegara ngadangi onta di situ. Nanti bisa sembuh, dicampur dikit gitu ya. Itu seperti itu. Kita termin yang ketiga, saya kira barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ya. Ya, ada ini dari Bu Tri Mulyani. Tanya Ustadz, kalau kita atau seseorang dikasih cobaan sakit sampai bertahun-tahun untuk berobat, dia hanya percaya dengan obat dokter dan menurut orang lain itu karena ulahnya sendiri, karena dia suka menyalahkan suami atau orang lain. Bagaimana cara yang lebih tepat untuk mengobatinya? Nah, ini kalau saya boleh jawab, suntik mati baik. Nah, kalau yang jawab beda lagi, ilmiah pasti ya. Monggo Ustaz, ini pertanyaan dari Bu Tri Mulyani. Jadi misalnya ada seorang ibu sakit gitu ya, itu memang diuji. Jadi yang namanya sakit itu adalah ujian. Jadi sebagaimana banyak di dalam ayat bahwasanya seseorang itu akan ada diuji dengan asyar wal khair, al khair wasyar, dengan kebaikan dengan keburukan. Jadi sebetulnya yang namanya takdir itu ada takdir yang baik dan menurut kita baik, ada juga takdir yang menurut kita tidak baik. Takdir yang baik itu takdir yang sesuai dengan harapan, itu baik. Takdir yang tidak sesuai harapan itu takdir yang buruk. Tadi contoh misalnya ibu ini dicoba dengan sakit. Bisa jadi menurut Allah itu takdir yang baik. Kenapa? Dengan dia sakit, dia bersabar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia bersabar, kemudian dia meyakini bahwasanya itu adalah bisa menghilangkan dosa. Gitu. Nah, kemudian dia mengambil sebab dengan datang ke dokter. Maka kemudian dia berarti mengambil sebab secara qadari. Nah, dia harus yakin bahwasanya obat itu kesembuhan, sembuh atau tidaknya adalah dia menyandarkan kesembuhan kepada Allah, bukan kepada obat, gitu ya. Kemudian dia meyakini bahwasanya sembuh atau tidaknya karena dia minum obat itu adalah tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus yakin seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan ulahnya sendiri ketika dia tidak
tidak berbakti kepada suami, kemudian maka yang seperti ini apa namanya kita sebagai teman ya, sebagai tetangga, sebagai saudara itu tidak boleh seperti itu. Itu karma, itu nggak boleh seperti itu. Jadi bisa jadi suaminya sudah memaafkan, bisa jadi memaafkan. Tetapi dari ibu itu sendiri maka dia harus introspeksi. Bisa jadi memang yang namanya ujian itu adalah karena kesalahan sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwasanya telah nampak ya yang namanya kerusakan yang ada di bumi, di lautan, dan di daratan adalah karena kesalahan. Nah, bisa jadi itu adalah kesalahan dia supaya dia bertobat kepada Allah, supaya mohon maaf kepada yang lain, bisa jadi kepada suaminya atau kepada yang lain. Oleh karena itu kalau itu adalah muhasabah, tapi kita sebagai orang lain ya, sebagai misalnya tetangga, sebagai anak itu tidak boleh kemudian menuduh kayak karma mesti, itu tidak bisa. Tapi bagi yang sakit itu maka dia boleh muhasabah. Ini bisa jadi karena dosa saya, seperti itu. Jadi sering seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau dari sisi herbal gitu ya, dari sisi pengobatan holistik, kadang-kadang dia itu livernya bermasalah gitu. Orang-orang yang tidak akur antara suami istri itu livernya bermasalah. Karena liver bermasalah maka kemudian menyerang livernya, menyerang tensinya, tidak bisa tidur dan seterusnya, hanya dia sakit. Ya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya dia diberi cobaan maka dia bersabar dan mohon dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon diberikan kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terakhir itu obat herbalnya apa Ustadz itu? Tadi sakit apa tadi? Tadi yang liver itu loh. Nggak ada pertanyaannya gue aneh. Ya spontan sedikit lah. Jadi kita bicara masalah sebetulnya organ liver itu ya. Organ liver itu bisa disembuhkan sendiri. Misalnya orang yang kena penyakit liver itu bisa disembuhkan, dia harus tidur jam 11 sampai jam 1. Jadi jam 11 malam sampai jam 1 malam itu harus sudah tidur pules. Kalau tidak bisa tidur, maka tensinya tinggi, naik, livernya nggak jelas, sehingga kemudian dia menyerang yang lain. Sehingga kemudian penyakitnya jadi macam-macam. Oleh karena itu, jam 1 itu baru, jam 11 itu sudah harus tidur pules, sampai jam 1. Nanti jam 1 silakan Bang. Ini supaya kita hidup lebih sehat gitu. Banyak dari para ustadz, para kiai itu kan permasalahannya di situ. Jadi kenapa sering sakit itu karena tidurnya terlalu malam. Jadi bolehlah jam 11 tidur, jam 1 bangun, tapi jam liver itu sebaiknya dalam kondisi istirahat. Terakhir, cukup ya? Ya. Oke. Ya. Saya kira cukup. Ini waktunya kurang 6 menit. Terima kasih kepada semua peserta dan terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi, bertanya atau merespon dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Amrullah. Nah, ini ada yang punya jimat ini satu lagi nih. Oh, jimat. Oh ya ini Pak Soirun tanduk nih. Ya, orang yang punya jimat atau anggon-anggon lalu meninggal dunia belum sempat bertaubat, apakah doa anaknya mampu membersihkan kesyirikannya? Monggo Ustaz. Ya. Kita lihat ketika teringat hadis ya, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan gitu ya. Nah, kalau dia memang meyakini bahwasanya jimat itu bisa memiliki kekuatan sendiri, dia berarti terjatuh kepada kesyirikan. Kalau tidak bertobat, wallahu a'lam bishawab, dia bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kecuali kalau bertobat. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya dia bertobat atau tidak. Maka kita tidak boleh menjustifikasi ini ahlun nar, ini telah mati di atas kesyirikan, maka kita tidak boleh seperti itu. Karena bisa jadi dia sudah bertobat. Banyak di antara orang yang punya jimat ya, bahkan misalnya sudah diberi susuk, emasnya sudah dimasukkan ke kepalanya tapi nggak bisa keluar misalnya. Dia sudah meyakini bahwasanya dia punya dia sudah melakukan dosa tapi tidak bisa mengeluarkan jimatnya tersebut, maka berarti dia
bertobat. Tetapi orang yang punya jimat kemudian bertobat, memang ujiannya biasanya banyak. Sholat tidak khusyuk, bahkan sering kesurupan dan seterusnya. Maka dia butuh bantuan orang lain, biasanya adalah dengan bantuan diruqyah. Kalau misalnya ada yang minta bantuan ruqyah, datang saja ke pondoknya Ustadz Minta Raga. Gitu. Seperti itu, Allah alam bisawab. Ya, ada satu lagi ini Ustaz dari Pak Yano ini terakhir, mohon untuk yang lain untuk bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pertanyaan lagi. Kalau nanti ada yang belum puas nanti bisa japri lewat Ustaz Abdullah langsung. Nah, ini dari Pak Suyatno ini Cilongok. Tanya Pak Ustadz, kadang ada orang yang jarang ibadah, kemudian ekonominya sukses, diberi kesehatan yang baik, tapi sebaliknya ada orang yang rajin ibadah dan suka menolong seseorang, tapi di hidupnya tingkat ekonominya susah, bahkan sering dicoba dengan sakit. Pertanyaannya, bagi keduanya, apakah suatu ujian atau bagaimana Pak Ustadz? Monggo. Ya. Orang yang pertama tidak pernah sholat, banyak maksiat, tapi sukses. Maka kita lihat hadisnya. Bahwasanya kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba, memberikan sesuatu kepada hamba, ala ma'asihi, sementara dia berada di atas maksiat, fa inna ma hiya istidraj, maka yang seperti itu adalah disebut dengan istidraj. Itu orang itu namanya istidraj, Pak. Istidraj itu adalah dia diberi sesuatu yang diinginkan oleh orang itu, dia itu kepengennya apa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia sedang menikmati sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang sesuatu yang menjadi kepengenan tersebut, nikmat dunia, kemudian ketika dia sedang senang-senangnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Maka yang seperti ini disebut dengan istidraj. Ini hati-hati ya. Hati-hati orang yang banyak maksiat tapi rezekinya lancar. Itu adalah istidraj. Banyak dalil ya yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua banyak ibadah tapi banyak ujian gitu. Yang seperti ini ya berarti dia diberikan ujian kesabaran ya, supaya bersabar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Karena barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yusibhu, maka Allah akan menguji dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dia dicintai. Jadi kalau orang yang banyak ibadah, orang soleh, kemudian dia banyak ujian, maka sebetulnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersuudzon, kena karma. Itu nggak boleh. Kita berhusnudzon, berbaik sangka bahwasanya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia dibersihkan dari segala macam dosa. Seperti itu saya kira. Kemudian sebagai penutup, Allah sudah menyampaikan materi dan sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga pada seluruh peserta, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan pemuda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk kata terakhir atau kalam terakhir, kesimpulan yang perlu disampaikan pada kesempatan malam hari ini kepada Ustaz Mullah, silakan. Ya, jadi kita semua kepengen memperoleh sesuatu cita-cita, ya. Cita-cita, keinginan. Maka kalau kita kepengen sukses di dunia, maka harus memahami ketiga hal ini. Yang pertama adalah dia mengambil sebab secara syar'i, ada hadisnya. Kemudian yang kedua, ilmiah atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengambil sebab, maka menyandarkan kesuksesan itu kepada Allah, bukan kepada sebabnya. Kalau dia menyandarkan kepada sebab, maka dia bisa terjatuh kepada syirkul khafi atau syirik yang kecil atau syirik yang tersembunyi. Kemudian dia meyakini bahwasanya sebab tersebut efektif atau tidak itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid yang benar, keimanan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu Saudara semuanya, kajian online pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Informasi untuk kajian pada malam besok insya Allah dengan Ustadz Minta Raga Eman Surya LCMA. Mohon untuk yang sudah bergabung tetap bergabung, yang belum bergabung keluarga teman